Sekritis apapun anak SMA itu bakalan kaget. Karakteristik anak filsafat UGM, yang penting kita bisa kuat. Pokoknya ngelihat sesuatu itu dianggap salah gitu aja. Sangat-sangat bebas. Nama saya Thomas Wardana, saya dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Saat ini menempuh semester 6. Boleh dijelasin sih filsafat itu apa sebenarnya? Jadi ilmu filsafat itu sendiri, kita harus membedakan antara ilmu filsafat dengan filsafat itu sendiri itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya kita cari tahu intinya seperti apa, filsafat itu terkait tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita, entah itu yang memang sering kali kita temui atau mungkin sesuatu yang sebenarnya itu ada tapi kita tidak pernah merasakan kalau itu sebenarnya ada. Nah, itu yang kita ulik melalui filsafat seperti itu. Apa sih yang bikin tertarik buat masuk filsafat dulunya? Oke, jadi sebenarnya kalau pertama kali saya memilih filsafat itu sesuatu yang bisa dibilang nggak tahu filsafat itu apa, tujuannya apa, belajarnya seperti apa, nanti ke depan pengen jadi apa, itu nggak tahu sama sekali. Cuman ada satu tulisan yang pernah saya baca, kalau sebenarnya filsafat itu terkait tentang ilmu yang menganalisis sesuatu, kemudian ada teknik tentang mengkritisi sesuatu, yang itu yang sebenarnya mungkin teman-teman saya mengakui kalau saya mungkin ada bakat di situ mungkin ya, tapi saya tidak pernah merasa seperti itu. Tapi sebisa mungkin apakah saya bisa mengenali bahwa hal tersebut benar dalam diri saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih ilmu filsafat. Dan memang ternyata benar, dalam filsafat kita belajar tentang hal yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, bahkan di SMA pun sangat-sangat jarang kita temui atau tidak ada sama sekali. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan saya untuk belajar tentang filsafat itu seperti apa, yang sebenarnya filsafat tidak sesempit itu karena sangat luas sekali. Bahkan untuk belajar filsafat pun tidak hanya selesai pada satu waktu saja, karena kan kita bisa belajar keluar, kemudian tentang topik-topik yang lain yang sebenarnya itu bisa kita rubah menjadi melalui metode dari filsafat itu sendiri. Pas masnya sendiri daftar filsafat, gimana sih reaksi orang-orang sekitar, terutama orang tua? Kalau dari orang tua sendiri sebenarnya tidak memaksa untuk masuk jurusan apa, tapi setidaknya itu bisa menjadi batu loncatan saya itu loh. Itu semuanya apa ya, kayak beli kucing di dalam karung gitu. Jadi orang tua pun juga nggak tahu filsafat itu apa, saya juga nggak tahu filsafat itu apa. Jadi orang tua pun banyak stigma yang sebenarnya dari orang lain masukkan ke orang tua saya bahwa nanti belajar filsafat jadi seperti ini, jadi seperti ini. Tapi orang tua saya syukurnya memiliki pendirian sendiri dan membebaskan saya untuk berkreasi melalui fakultas filsafat itu. Jadi saya akhirnya berani untuk memilih fakultas filsafat. Berarti dipercaya sama orang tua? Iya, nanti dikembalikan lagi ke saya. Kenapa milih filsafat UGM? Sebenarnya bukan untuk cari aman, cuman memang ada jurusan yang sekiranya itu bisa sesuai dengan diri saya. Ya udah saya pilih itu. Saya sebenarnya bisa milih hukum atau milih psikologi. Cuman kalau memang itu dirasa tidak sesuai dengan apa yang saya miliki atau takutnya nanti di tengah jalan saya berhenti dan tidak sesuai dengan passion saya, ya udah malah kacau semua gitu. Di filsafat itu belajarnya apa aja sih? Filsafat itu sebenarnya luas. Kita harus paham fenomena yang terjadi di masyarakat seperti apa, fenomena sosial, fenomena alam dan sebagainya. Di filsafat itu sendiri kita belajar tentang ekonomi melalui filsafat ekonomi. Kita juga belajar tentang hukum dari filsafat hukum, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat teknologi pun juga dipelajarin. Bahkan dasar-dasar tentang biomedis pun juga kita pelajari seperti itu. Kalau selain teori, di filsafat tuh ada praktek-praktek gitu nggak sih? Kalau praktek sebenarnya kita nggak ada, cuman lebih kepada ini sih, pelatihan menulis, tapi itu pun juga di luar dari konteks materi kuliah. Jadi itu secara nggak langsung kita dipaksa untuk bisa menulis sebaik mungkin, seilmiah mungkin. Mungkin ada perbedaan tentang teknik menulis filsafat dengan teknik menulis ilmiah itu seperti apa, juga kita harus memahami itu. Kalau dikatakan tadi filsafat itu mother of science ya. Nah itu kan sekarang ilmunya udah berkembang nih. Terus di sekarang ini, di zaman sekarang ini, kenapa harus kita ini masih harus belajar filsafat? Kenapa kita harus belajar filsafat? Sifat dari ilmu itu sendiri kan nggak pernah stagnan berhenti di situ ya. Ilmu itu kan selalu berkembang. Nah itu kenapa pada zaman dahulu, misalnya kita tahu ilmu matematika berkembang seperti apa, itu sebenarnya berkembang bukan hanya terkait tentang konteks numeriknya itu yang berkembang itu bagaimana, kemudian rumus-rumusnya sebagaimana. Disitulah peran filsuf. Mungkin pemikiran matematika ala Thales dengan pemikiran dari Galileo atau mungkin Pythagoras itu memiliki perbedaan, yang mereka sendiri hidup di waktu yang berbeda dengan problematika mereka yang berbeda, yang itu mungkin bisa kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini. Kalau sebenarnya peran filsafat itu bukan secara langsung masuk ke teknis dari permasalahan itu, tapi lebih kepada mengulik sebenarnya kalau kita menghadapi satu masalah tertentu, kira-kira ada masalah lain nggak sih di luar itu. Nah itu yang jadi PR filsafat. Kalau sebenarnya di balik masalah itu pasti ada masalah lainnya. Jadi masalah itu selalu ada, nggak ada yang namanya solusi itu memecahkan masalah seperti itu. Kalau untuk
pekerjaan yang paling lurus dari jurusan filsafat tuh apa? Sejauh ini, kalau misalnya kita standarnya itu alumni, itu biasanya kita terjun ke media. Kemudian juga ada yang jadi aktivis, ada juga yang jadi akademisi, banyak sekali. Tapi kalau secara umum, kita sebenarnya bisa masuk ke ranah apapun. Selagi perusahaan itu membutuhkan, kita bisa seperti itu. Itu balik lagi di industri di Indonesia, ada lowongannya nggak sih? Sejauh ini mungkin ada yang enggak gitu. Kalau secara pastinya gimana itu kembali lagi ke perusahaannya ya. Saya juga kurang tahu ada atau tidak, tapi sejauh pengalaman saya mengetahui ada beberapa anak filsafat yang memang bekerja di perusahaan-perusahaan yang anti mainstream di jurusan filsafat. Kalau saya tidak salah dengar, ada anak lulusan filsafat yang bekerja di bidang konstruksi pun juga ada, di bidang pertambangan pun juga ada, tapi tidak secara langsung terjun di teknisnya itu, tapi lebih di mungkin konsultannya atau mungkin penganalisisan datanya seperti itu. Ada banyak yang ngomong ya, itu anak filsafat tuh jago ngomong, jago berargumen, susah dibantah. Itu bener nggak sebenarnya? Kalau sejauh ini di Fakultas Filsafat UGM hampir semuanya itu punya skill yang sama, khususnya dalam hal argumen terus juga pendapat. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman dari hukum atau mungkin teman-teman dari Visipol, argumen mereka memang lebih ke teknis, misalnya mengkritisi sesuatu permasalahan ya, mengkritisi permasalahan itu, tapi untuk tujuan anak filsafat memberikan argumennya itu di balik masalah itu ada apa gitu. Jadi makna filsafat dalam hal berargumen itu lebih kepada menjawab yang sebenarnya, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan tapi sebenarnya itu ada. Kurang lebih kayak gitu. Kan udah semester 6 nih, ada perbedaan nggak kuliah di Filsafat UGM sampai setelah udah 6 semester di Filsafat UGM? Mungkin pemikirannya atau apa? Kalau pemikiran, pas pertama kali masuk filsafat mungkin kaget ya, karena ternyata cara berpikir kita harus berbeda dengan apa yang kita pikirkan di SMA. Sekritis apapun anak SMA itu bakalan kaget ketika masuk ke filsafat, karena memang kita membahas sesuatu yang wah sebenarnya masalah itu tuh nggak perlu kita bahas itu, atau mungkin sangat-sangat abstrak yang sebenarnya itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi sebenarnya itu tuh hanya sebagai semacam umpan atau mungkin api pertama kita untuk bagaimana mengembangkan pemikiran itu secara nggak langsung. Jadi mungkin kita pertama kali bakalan kaget, kok mikir kayak gini kok sangat dalam padahal masalahnya sepele gitu. Tapi ternyata itu bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Kayak misalnya masalah di pemerintahan gitu. Kita secara nggak langsung bakalan ikut ke bawah sama masalah tersebut. Tapi kita lewat cara berpikir yang lebih dalam lagi, yang sebenarnya orang lain punya pendapat apa, kita ingin ikut masuk ke situ yang sebenarnya yang terjadi itu seperti ini gitu. Jangan kemudian menjustifikasi sesuatu tanpa kita ketahui pemikiran-pemikiran lain yang sebenarnya itu ada kaitannya juga. Nah, di situ cara berpikir filsafat kalau sebenarnya ketika melihat satu permasalahan itu jangan sampai kita stagnan di jalur tersebut, tapi kita harus juga lihat cabang lainnya seperti apa, cabang lainnya seperti apa. Yang sebenarnya itu lebih berperan aktif secara nggak langsung untuk membentuk permasalahan itu. Ya, tadi ada yang menarik nih, sekritis apapun anak SMA kalau udah masuk filsafat pasti kaget tuh. Nah, banyak nggak sih orang yang nggak survive di filsafat? Sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya di angkatan saya kurang lebih 120, yang keluar ada 30 orang. Berarti udah selama 6 semester ini udah keluar 30? Kurang lebih 30 orang. Bisa keluar lagi nggak? Mungkin bisa keluar. Apa sih yang bikin nggak kuat sebenarnya? Apa ya, kalau masalah nggak kuat atau gimana itu kembali lagi ke diri sendiri ya. Saya kurang tahu mereka keluar gimana, cuman biasanya bisa jadi benar stigma tentang filsafat itu susah. Itu yang bikin faktor orang itu keluar dari belajar filsafat. Atau juga mungkin ada faktor lain, mungkin ekonomi atau juga faktor cuti karena bekerja, itu juga banyak. Atau mungkin juga memang dia nggak mau di filsafat, cuma jadi batu loncatan kemudian pindah ke jurusan atau fakultas atau mungkin universitas lain, itu juga bisa. Sangat banyak sekali. Cukup personal berarti ya alasannya? Iya, lebih ke personal sih. Kalau di lingkungan filsafat, orang pintar itu seperti apa itu bukan dari IPK atau mungkin dari lomba, tapi lebih ke bagaimana peran dia untuk secara nggak langsung memberikan perubahan besar. Mungkin ada beberapa teman-teman dari anak-anak filsafat yang jadi seorang aktivis, benar-benar jadi aktivis. Kemudian juga dia punya komunitas, pendiri komunitas yang memang bisa memberikan perubahan besar untuk masyarakat. Itu banyak banget yang memang menurut saya itu lebih bermanfaat daripada hanya sekedar dapat IPK yang kumlot seperti itu. Kalau misal sebelum masuk filsafat, dia nggak punya skill-skill filsafat, dia nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong. Nanti bakal bisa nggak sih kalau udah masuk filsafat? Kalau bisa atau enggak, itu nggak tahu hukum dari mana, tapi harus bisa. Gimana caranya harus bisa. Karena memang lingkungan yang mengajarkan seperti itu. Yang dari nggak bisa ngomong, yang nggak bisa nulis, lama-kelamaan dia harus belajar. Entah tulisannya masih sifatnya sederhana banget, tapi kita bisa ngelihat kalau dia sebenarnya bisa mempelajari itu karena antara kepaksa dengan mau nggak mau dia harus bertahan hidup di filsafat itu dengan cara seperti itu. Jadi terbiasa. Jadi terbiasa. Itu. Aktivitas di kampus ngapain aja sih?
selain kuliah? Aktivitas di kampus semester 1 sampai semester 4 itu fokus organisasi di dalam kampus, gabung di BMKM UGM, terus juga ikut UKM sebentar doang. Kemudian di semester 5 dipercaya di organisasi mahasiswa daerah saya sendiri untuk jadi seorang wakil ketua. Kemudian mungkin sampai sekarang masih ikut kompetisi-kompetisi kayak mungkin esai ilmiah, karya tulis. Kalau sekarang lebih fokus ke KKN dulu, jadi kayak ketua di KKN, tim KKN saya. Di jurusan filsafat UGM itu sendiri ada peminatan gitu nggak? Dan dipilihnya waktu semester berapa? Itu biasanya semester 5, semester 6, 5, 6 lah kurang Itu lebih. apa? Yang pertama mungkin sosial politik, itu nanti kita belajar tentang ideologi-ideologi yang terkenal di dunia ini. Mungkin kayak misalnya sosialisme, marxisme, liberalisme, terkait tentang hukum, politik, dan sebagainya. Kemudian iptek, kalau misalnya ada seorang anak filsafat yang tertarik terhadap bidang-bidang teknologi juga bisa masuk ke fokus ke situ. Kemudian ada bidang etika, ada etika jurnalistik, ada etika rekayasa, ada etika biomedik, kemudian ada bidang filsafat budaya dan agama, seperti itu. Kalau saya ngambil etika, fokusnya etika. Kenapa ngambil etika? Sebenarnya pengen masuk ke sosial politik, tapi mikir nanti skripsinya pasti susah, kayak gitu. Nah, kenapa milih etika? Mungkin lebih ke cari amannya, meminimalisir kesulitan saya untuk mencari tahu topik skripsi saya ke depan mau apa sih. Oh, cari aman ya. Cari aman itu. Ada filsafat UGM tuh orang-orangnya kayak gimana sih? Apa rebel? Apa gimana? Karakteristik anak filsafat UGM gimana ya? Kalau dibilang pintar, itu saya akuin memang anak-anak filsafat UGM itu pintar, khususnya dalam hal berargumen. Kalau lingkungannya pun kita bisa lihat sendiri, kita sangat-sangat rebel sekali. Rebel dalam artian kita terbiasa mengkritisi sesuatu sampai terkesan berlebihan itu, tapi memang itu sebagai bukti totalitas kita dalam hal melakukan tanggung jawab intelektualitas kita terhadap sebagai seorang mahasiswa filsafat. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat ketika masuk ke fakultas filsafat, anak-anaknya terlihat seperti bebas sekali, diberikan kebebasan, liberal seperti itu. Itu memang jadi budaya kita, karena sebenarnya kalau orang itu nggak bisa dikekang. Itulah filosofinya. Kita punya pilihan sendiri dan orang lain hanya bisa menghormati, selagi itu tidak merugikan kita sendiri. Apa yang perlu dipikirkan lagi buat sebelum masuk filsafat? Masuk ke Oh ya. Kalau untuk masuk filsafat itu modalnya tuh satu sih. Yang penting kita bisa kuat. Kuat dalam artian kita cara lingkungannya pun juga harus menyesuaikan dengan baik. Jangan sampai kita polos-polos banget, nanti malah kita nggak bisa bertahan. Jadi kalau di lingkungan filsafat sebenarnya kita terbiasa dengan benar-benar liberal. Jadi jangan kaget ketika lihat orang filsafat yang pakai kaos atau mungkin celana bolong atau mungkin rambutnya kayak anak-anak reggae kayak gitu. Itu sangat biasa di filsafat. Terus juga secara akademik, yang penting ada niat untuk belajar tentang filsafat itu sendiri, dan juga kita harus bersama-sama melawan stigma negatif tentang filsafat yang sebenarnya itu sama sekali nggak benar, yang orang-orang pun hanya tahu dari katanya. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa kita mengetahui faktanya seperti apa. Jadi kalau misalnya orang berpikir filsafat itu benar atau tidak, itu antara orang yang memberitahu filsafat itu yang salah, atau ilmunya itu sendiri yang salah, atau malah orang yang menganggap itu salah lah yang salah, seperti itu. anak-anak seperti apa sih yang cocok masuk filsafat dan anak-anak seperti apa yang sebaiknya jangan masuk filsafat? Kalau anak SMA biasanya masuk filsafat itu satu karena kecelakaan, terus juga karena memang cari aman, terus yang ketiga memang dia hanya coba-coba, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk tipsnya untuk masuk filsafat, mungkin untuk anak SMA, yang pertama sebisa mungkin kalian mengembangkan pemikiran kritis kalian, belajar dari sekarang. Pokoknya ngelihat sesuatu itu dianggap salah gitu aja, terus kira-kira menurut kalian yang benar seperti apa. Terus yang kedua, kalian juga harus belajar berani ngomong, berani berargumen, walaupun itu salah atau benar itu pikir belakangan dulu. Yang penting kalian kokoh terhadap argumen kalian sendiri, jangan sampai pelin-pelan seperti itu. Terus yang ketiga, jangan kagetan sama lingkungan di filsafat yang memang kita sangat-sangat liberal, sangat-sangat bebas. Takutnya nanti ketika kita terbiasa dengan lingkungan yang baik dalam tanda kutip, kemudian terjun ke lingkungan filsafat yang sangat-sangat bebas, kita nanti merasa wah ini lingkungannya sangat beda dengan saya. Jadi saya memberikan gambaran kalau lingkungan filsafat, bukan filsafat aja sih, rata-rata lingkungan di UGM itu sangat bebas seperti itu. Jadi orang yang sebaiknya jangan tuh orang yang seperti apa? Oh iya, orang yang sebaiknya jangan itu nggak ada yang jangan sebenarnya. Yang jangan itu kurang lebih yang pertama karena memang hanya coba-coba, atau mungkin orang itu hanya ingin tahu aja, itu jangan, karena memang nanti malah nggak bisa bertahan, karena kan itu nanti disesuaikan dengan kemampuan kalian juga. Jangan sampai karena keegoisan kalian sendiri malah jadi bumerang untuk kalian sendiri.
sempat ngerasa nyesal apa enggak? Atau kayak pengen pindah gitu? Ya, jadi kalau saya sendiri setiap tahun sebenarnya kalau bisa pindah-pindah gitu. Bukan karena saya nggak betah, tapi memang saya rasa ketika semakin meningkat, saya mikir nanti ke depan saya mau jadi apa itu. Kalau benar-benar pengen pindah itu sebenarnya pas semester 3, saya udah belajar SBM, terus pengen masuk manapun, udah daftar tryout pun juga sudah. Tapi pada akhirnya saya diyakinkan sama orang tua saya, udah nggak usah pindah, nanti yang namanya rezeki nggak kemana gitu. Ya udah nggak apa-apa, karena kan daripada nanti kita egois terhadap diri kita sendiri, malah nanti kita malah nggak berkah gitu lah dalam tanda kutip. Pengen pindahnya karena ragu dengan jurusannya sendiri apa gimana pada saat itu? Ya seperti anak-anak maba pada umumnya, jadi kayak kita kaget sebenarnya. Yang penting kan kalau pas pertama kali masuk di jurusan tertentu, kita harus cepatnya menerapkan adaptasi ya. Nah di situ ya mungkin adaptasi saya yang jelek, jadi kayak terkesan di filsafat itu sangat-sangat wah liberal banget. Itu bukan saya banget gitu, walaupun semuanya materinya pun bisa saya ikuti, tapi saya masih merasa ini sangat abstrak dan susah banget untuk dipelajari. Jadi jangan sampai ketika kita memandang filsafat itu gampang kok belajar filsafat, sama sekali nggak gampang. Bahkan yang kita anggap itu benar pun itu semuanya kayak ilusi, kayak bikinnya saya seperti itu. Itu sampai semester berapa ngerasain kayak gitu? Sampai sekarang sih. Kalau sudut pandang dari teman-teman yang bukan anak filsafat ketika ngumpul bareng sama Thomas nih, gimana sih sudut pandang mereka memandang anak filsafat? Biasanya mereka yang bertanya nggak jelas ke saya, kayak misalnya kenapa itu dinamain meja, kenapa itu dinamain pintu, itu banyak banget yang tanya gitu. Ya tanya yang bikin meja itu siapa, kenapa bisa namain meja gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi sebenarnya anekdot kayak gitu yang sering ditanyain sama teman-teman saya, ya itu nggak bisa disalahin juga karena memang itu kan konteks filsafat memang seperti itu. Tapi itu hanya sebagai analogi aja kalau filsafat itu belajarnya sampai sejauh itu gitu. Tapi kan nggak kemudian dipahami secara harfiah kayak gitu. Termasuk ketika kita pegang spidol, itu apakah kita pegang spidol? Itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana, tapi sebenarnya salah. Kita nggak pegang spidol, itu kita pegang plastik. Secara nggak langsung kita memang pegang plastik, jangan spidol itu nggak ada. Spidol itu ya terbentuk dari plastik, dari apa. Sejauh itu kita berpikir. Contohnya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, salah jurusan nggak sih? Salah jurusan enggak? Bisa dibilang salah jurusan, bisa dibilang tidak. Karena kalau bisa bilang salah jurusan, karena saya tidak ingin masuk filsafat sebenarnya. Saya memang pengennya masuk entah sosiologi atau memang bidang ilmu lainnya. Tapi kenapa bisa saya bilang tidak? Karena di sini saya memposisikan harus bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri. Jadi kalau misalnya saya merasa saya salah, itu tandanya saya tidak bisa bertanggung jawab atas pilihan saya. Yang saya bisa lakukan sekarang adalah bagaimana saya bisa mengembangkan apa yang saya pilih menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk saya sendiri dan orang lain. Cukup. Oke. Terima kasih. Kira-kira.